Assalamualaikum teman-teman semua. Kita kembali lagi belajar bersama. Kali ini kita akan belajar pelajaran IPS, yaitu tentang masa penjajahan di Indonesia. Apa benar Belanda itu menjajah Indonesia selama 350 tahun? Tapi kok sedikit sekali warga Indonesia yang bisa berbahasa Belanda. Oke, sebelum kita membahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih penyebab bangsa-bangsa Barat menjajah Indonesia. Kenapa mereka begitu tertarik dengan Indonesia? Oke, ada yang pertama, apa sih daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat? Sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara yang subur karena memiliki iklim tropis di mana tumbuh-tumbuhan mudah sekali tumbuh dan subur. Sedangkan di Eropa, walaupun mereka memiliki 4 musim, tanah di sana tidak terlalu subur seperti di Indonesia. Sedangkan bangsa Eropa sangat memerlukan tumbuhan ini, tumbuhan rempah-rempah. Ya, salah satunya untuk pengawet makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Karena tahu jumlahnya terbatas di Eropa, akhirnya mereka datang ke Indonesia menginginkan rempah-rempah tersebut. Itulah salah satu penyebabnya. Penyebab yang kedua adalah motivasi 3G. Ini sangat terkenal sekali. Apa itu 3G? Gold, Gospel, dan Glory. Apa itu gold? Gold ini artinya emas. Nah, identik dengan kekayaan. Jadi, semboyan gold ini bertujuan bahwa bangsa barat ini mencari kekayaan. Nah, yang kedua adalah glory. Glory ini artinya adalah kejayaan bangsa. Nah, sedangkan gospel ini artinya keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Jadi istilah lainnya motivasi untuk berdakwah ke Indonesia. Alasan selanjutnya yaitu yang ketiga adalah adanya revolusi industri. Revolusi industri ini di mana terjadinya pergantian atau perubahan yang awalnya memproduksi barang itu menggunakan tenaga manusia, tapi ini menggunakan tenaga mesin. Dengan adanya mesin ini, memproduksi jadi lebih efisien, ongkos produksinya pun lebih murah, dan barang yang didapatkan bisa dalam jumlah besar dan cepat. Nah, adanya revolusi industri ini menyebabkan mereka, bangsa-bangsa barat, perlu bahan baku yang lebih banyak, dan mereka juga memerlukan pasar untuk menjualkan hasil produksi mereka. Nah, mungkin Indonesia ini adalah salah satu negara yang rasanya pas untuk dijadikan pasar menjual hasil produksi bangsa-bangsa barat tersebut. Nah, salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi, di mana ditemukannya mesin uap yang dijadikan mesin penggerak perahu. Adanya mesin uap ini bisa memperpendek waktu perjalanan. Nah, selain itu juga mulai ditemukannya ada kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Nah, penemuan-penemuan ini memicu mereka, bangsa-bangsa barat, untuk melakukan berbagai petualangan. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Oke, itu tadi adalah beberapa penyebab latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang kedatangan-kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bangsa mana aja sih yang pernah datang ke Indonesia? Oke, bangsa yang pernah mendatangi Indonesia
Yang pertama adalah bangsa Portugis di Maluku. Nah, Portugis ini juga mencari sumber rempah-rempah yang diawali dari kota Lisabon, Portugis. Portugis awalnya mencapai Malaka pada tahun 1911 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Nah, selanjutnya dari Malaka dan Myanmar ini, Portugis kemudian menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Nah, pada tahun 1512, bangsa Portugis berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Nah, bangsa selanjutnya yaitu ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EAC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Nah, walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, nah Inggris ini tidak terlalu berpengaruh banyak seperti Belanda karena EAC ini terdesak oleh Belanda. Jadi kalah, boleh dibilang kalah ya. Akhirnya Inggris itu menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, ini dia yang ketiga adalah kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi, ada seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Nah, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Nah, pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Nah, kedatangannya ini kemudian disusul dengan ekspedisi-ekspedisi lain. Akhirnya, yang awalnya diawali oleh si armada de Houtman ini, nah kemudian banyak pedagang Belanda ada di Indonesia. Nah, dari situ muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Jadi, orang Belanda datang ke Indonesia, mereka berdagang, dan mereka bersaing sesama orang Belanda juga di Indonesia. Oke, ini bagian yang menariknya. Coba perhatikan teman-teman semua. Mereka tiba pada tahun 1596. Belanda ini. Sedangkan Indonesia merdeka sekitar tahun 1945. Jika kita kurangi, akan diperoleh hasil 349 tahun. Jadi, jarak antara kedatangan Belanda hingga ke kemerdekaan Indonesia adalah 349 tahun. Itu sekitar 3,5 abad. Kalau dilihat dari tahunnya, ini belum ada yang namanya penjajahan, tapi ini adalah kedatangannya Belanda. Jadi bisa dipastikan Belanda ini menjajah tidak mencapai 3,5 abad. Tapi tahun itu adalah kedatangannya Belanda di Indonesia. Awalnya mereka mau berdagang, tapi lama-lama mereka malah menjajah, memanfaatkan keadaan. Ini dimulai ketika persaingan tersebut tidak sehat. Jadi tadi kan penjelajahan. Maaf, para pedagang itu adanya persaingan yang tidak sehat. Akhirnya pada tahun 1602 didirikannya Firendich Oost Indies Company atau yang terkenal dengan istilah VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Ini merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang milik Belanda. Jadi awalnya mereka berdagang dulu. Lalu ada apa yang terjadi dengan VOC selanjutnya? Oke.
Nanti kita akan bahas tentang VOC ini di video selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.